satu pengalaman yang menurut aku recommended banget buat teman-teman mahasiswa ikuti. 18 emang bener-bener aku pengen magang di Bank Indonesia, dan di tahun 2019 itu untuk nemenin temen. Apa? Jadi kita nggak asal-asal masukin, misalnya kita halo semuanya, ya selamat pagi. Ya jadi video ini aku ambil di pagi hari sehabis aku jogging. Wow. Ya nggak tahu tadi malam habis mimpi apa, yang pasti tiba-tiba pengen aja gitu share salah satu pengalaman yang menurut aku recommended banget buat teman-teman mahasiswa ikuti. Ya walaupun ya ini menurut aku pribadi ya. Oke, jadi apa tuh pengalamannya Kak gitu. Jadi pengalaman aku ini sangat recommended banget buat teman-teman yang sekarang sedang ngambil mata kuliah magang atau OTW pengen magang. Nah, biasanya magang semester berapa sih? Oh, iya. Jadi kalau aku dulu masuk kuliah 2016, magang 2018 sama 2019. Berarti semester 1, 2, 3, 2,000 years later. sekitar semester 4 ya. Semester 4 dan semester 7. Ya, jadi aku magang itu 2 kali di Bank Indonesia yang berbeda. Di tahun 2018 Agustus itu aku magang di Bank Indonesia perwakilan Sumatera Utara, KPW Bank Indonesia Sumatera Utara, dan yang tahun 2019 itu September di Bank Indonesia perwakilan yang ada di Yogyakarta. Nah, itu dia. Wah, Kak, kok bisa di kota yang agak jauh gitu ya? Maksudnya yang satu Sumatera Utara, yang satu Jogja gitu ya. Jadi, iya memang kebetulan tempat tinggalku itu ada di Sumatera Utara dan aku kuliah di Yogyakarta. Nah, Kak, kok bisa nih kuliah? Kok bisa nih magang sampai 2 kali? Aku itu tipikal anak yang nggak bisa diem. Ya, nggak bisa diemnya kenapa? Seperti itu. Sebenarnya di tahun 2018 Agustus itu aku sedang libur semester. Jadi libur kuliah kan biasa 3 bulan tuh. Aku libur 3 bulan, terus aku mikir nih, aku libur 3 bulan di rumah ngapain ya gitu. Terus aku mikir gimana caranya liburan aku itu bisa bermanfaat gitu. So oke banget. Ya. Jadi kebetulan karena keisengan aku itu, aku coba cari tahu kira-kira magang di Bank Indonesia itu gimana caranya, seperti itu. Nah, udah seperti itu, iseng-iseng aku cari tahu karena kebetulan aku libur 3 ya, karena kebetulan aku liburnya 3 bulan dan di jurusan aku nggak ada mata kuliah magang. Mata kuliah magang itu dihapuskan, tapi menurut aku magang itu penting untuk pengalaman pekerjaan seperti itu. Nah, jadi karena nggak ada mata kuliah magang, makanya kami dibebasin mau ikut magang, ya udah pribadi masing-masing. Kalau enggak it's okay, seperti itu. Jadi bener-bener untuk menambah value diri aja, bukan semata-mata karena nilai gitu dia. Nah, jadi untuk tips dan trik cara mudah lulus, kak kok bisa sih lulus magang di 2 bank Indonesia sekaligus gitu? Enggak sekaligus deh, di tahun yang berbeda ya. Kebetulan di tahun 2018 emang bener-bener aku pengen magang di Bank Indonesia, dan di tahun 2019 itu untuk nemenin temen gitu. Jadi temen deketku itu nggak ada temen untuk magang, jadi dia ngajak. Terus aku mikirnya oh iya it's okay, seperti itu pas liburan juga ya, karena mata kuliah magang di kampusku nggak ada. Jadi aku ikutin magang itu di saat liburan gitu, karena kalau misalnya ambil magang di pas jadwal kuliah seperti biasa itu kan nggak boleh ya, bakal mengganggu aktivitas kuliah juga. Jadi ambilnya pas liburan seperti itu. Nah, jadi untuk tips dan trik cara mudah lulus magang di Bank Indonesia itu gimana kak? Seperti itu ya, mudah banget.
mudah banget kalau memang teman-teman yakin. Aku selalu bilang ke teman-teman semua, yakin aja sama diri teman-teman kalau teman-teman itu bisa. Hal yang memang perlu teman-teman persiapin apa aja? Iya, kira-kira yang pertama itu adalah cari tahu dulu tugas Bank Indonesia itu apa. Nah, karena banyak banget orang yang ngira Bank Indonesia itu sama seperti Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, BSI atau sejenisnya. Enggak ya, jangan sampai ketika teman-teman mau magang di Bank Indonesia tapi teman-teman nggak tahu nih tugas Bank Indonesia itu apa. Karena menjadi pengalaman di aku juga, aku tahu secara secara awamnya Bank Indonesia itu apa, tapi mungkin beberapa hal yang memang aku belum tahu. Ya, aku pikir Bank Indonesia itu salah satu tugasnya nyetak uang. Jadi ketika hari pertama aku masuk lift dan ketemu sama karyawan Bank Indonesia, dia nanya, anak magang ya, katanya gitu. Iya pak. Terus dia nanya kembali, Bank Indonesia tugasnya ngapain ya kak, kira-kira nyetak uang ya, katanya gitu. Terus dengan polosnya aku bilang, iya pak. Wah gawat, katanya gitu, kalau ketemu sama pak direktur gimana nih, katanya gitu. Terus aku langsung kayak, waduh gimana nih gitu. Jadi itu bener-bener saya malu banget gitu. Jadi malu banget. Terus bapak itu bilang kalau misalnya Bank Indonesia itu bukan yang nyetak uang, tapi tugasnya mengedarkan uang seperti itu dan mengontrol kira-kira uang yang ada ini bakal gimana, seperti itu. Yang nyetak uang siapa? Yang nyetak uang itu namanya peruri. Nah, jadi buat teman-teman, makanya aku bilang tadi, cari tahu dulu tugas Bank Indonesia ini apa sebelum kalian pengen magang di Bank Indonesia sendiri. Nah, oke, yang kedua apa kira-kira? Nah, yang kedua itu adalah coba teman-teman telepon, email atau apapun, atau datang langsung ke Bank Indonesianya untuk tanya kira-kira di Bank Indonesia itu nerima nggak mahasiswa magang. Karena kadang ada beberapa kantor perwakilan yang sedang ada program atau sedang sibuk, jadi lagi nggak nerima mahasiswa magang gitu. Jadi kalau aku dulu di Bank Indonesia Medan, di Bank Indonesia Sumatera Utara itu aku telepon dulu kira-kira nerima nggak mahasiswa magang. Nah kalau nerima kira-kira di bulan berapa, jadi kita nggak asal-asal masukin. Misalnya kita bilang Januari, ternyata di Januari dia ini nggak nerima nih, lagi full kegiatan karyawan gitu. Pada akhirnya kan sayang nih, seperti itu, kita jadi ditolak gara-gara timingnya nggak pas. Jadi telepon dulu, kalau pun memang bisa coba tanya di bulan berapa. Nah kadang ada beberapa juga kantor perwakilan yang mau bilang bulan berapa, dan ada juga udah masukin aja dulu kak gitu. Nah jadi ikuti aja rulesnya gimana, seenggaknya teman-teman udah nah jadi seenggaknya teman-teman udah telepon nih dan bisa tanya juga kira-kira persyaratannya apa aja, dokumen-dokumen yang memang harus dilampirkan, seperti itu. Nah lalu yang ketiga apa, persiapkan dokumen teman-teman. Kayak yang di poin kedua tadi kan aku ada bilang, teman-teman coba tanya aja nih kira-kira berkas yang dibutuhin itu apa aja gitu. Namun jika memang tidak dibilang atau teman-teman lupa nanya, kalau aku dulu berkasnya itu yang pertama CV, transkrip nilai, pas foto, KTM atau kartu tanda mahasiswa, dan yang terakhir itu adalah proposal. Nah walaupun di jurusanku itu gak ada magang, tapi tetap ya, setiap instansi kalau ada mahasiswa mau magang itu pasti dibutuhkan proposal. Nah jadi aku di situ buat proposal untuk aku magang, baru di situ pakai tanda tangan kaprodi dan juga dosen pembimbing, walaupun pada kenyataannya nggak ada. Nah jadi ada salah satu dosen yang memang deket banget sama aku, nah aku sharing ke dia. Nah alhamdulillah dosenku ini mau menjadi dosen pembimbing, walaupun ya nggak ada, maksudnya nggak apa-apa ini, cuman memang kita butuh untuk tanda tangannya, seperti itu. Kalau teman-teman udah persiapin berkas-berkas yang tadi aku sebutin,
Setelah itu apalagi, kalau udah seperti itu teman-teman bisa antarkan langsung atau kirim lewat pos dan sejenisnya berkas teman-teman yang pada akhirnya. Setelah itu apalagi kak? Nah setelah itu teman-teman bisa menunggu kira-kira berkas teman-teman itu lolos atau tidak. Oke. Biasanya nunggunya berapa lama kalau seperti itu? Nah kurang lebih memang teman-teman harus persiapin waktu yang agak panjang. Jangan misalnya teman-teman mau magangnya itu di Mei, teman-teman ngajuinnya di April. Nah kalau bisa ketika memang pengen magang, ajuin 6 bulan sebelum di bulan yang teman-teman pengen. Misal nih pengen di Juni, ya udah Januari udah masukin nih berkas-berkas teman-teman ke Bank Indonesia. Seperti itu seterusnya. Oke, mungkin sekian informasi dari aku. Semoga buat teman-teman semua yang sedang menempuh magang atau pengen magang bisa menjadi referensi buat teman-teman. Terima kasih udah nonton video aku. See you next video. Teman-teman bisa request kira-kira video selanjutnya terkait apa, nanti aku bisa sharing. Thank you. Bye bye.